بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعلي جميع الصلوات لكن محمد وسلم على سيدنا محمد سلاما عليك السلام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دلائل الخيرات sampai hadis ذكر في بعض الأخبار. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم والأحباب بأسراره بركاته في الدارين آمين. ذكر disebutkan في بعض الأخبار di dalam sebagian hadis annal abdal mu'mina sesungguhnya seorang hamba laki awil amatal mu'minata atau hamba wanita idza bada'a apabila memulai bisalati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam futihat lahu abwabus sama' maka dibuka baginya pintu-pintu langit wassuradiqat dan tenda-tenda khimah-khimah ini di alamul malakut maksudnya ya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau orang memakai alat modern menuju ke atas, pengen melihat yang katanya pintu dibuka, pengen lihat suradiqat ini kemah-kemah ruhani, pengen lihat arsy ya tidak bisa, beda alam. Itu satu hal yang keliru, suatu kebodohan, tidak tepat. Alamul malakut itu bisanya dilihat pakai ainul basirah, mata hati. Tidak bisa dengan ainul basar, dengan mata kepala ini tidak bisa. Jadi caranya ya harus punya mata hati. Qala ba'dul ulama al-qalbu lahu ainun. Hati itu ada matanya. Walahu udhunun, ada telinganya. Ya. Wa yunalu dan diperoleh mata hati, telinga hati dengan satu, banyak tafakkur. Karena tafakkur khairun min ibadati 70 sanah. Tafakkur satu kali itu lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Dua, ya banyak ya, sangat banyak sekali cara-cara membuka ainul basirah. Ini sekedar yang saya sekarang sedang ingat saja. Sebetulnya kitab-kitab dan pasal-pasal yang membahas ini sudah dibikin oleh para ulama, tinggal dibaca. Sekedar yang saya ingat saja. Zikir, memperbanyak zikir itu termasuk membuka mata hati. Berbanyak salawat ala Nabi membuka mata hati. Berbanyak ziarah kuburul awliya membuka mata hati. Termasuk memperbanyak Fatihah kepada para wali. Kata orang-orang ahlu tariqah, Fatihah ila ruhi itu, ila ruh awliya itu ziarah sughra, ziarah kecil. Kalau ziarah kubra itu ya datang ke makamnya. Kemudian salawat ala Nabi, ziarah kubur awliya, Fatihah awliya, kasrat qiraatil Quran termasuk itu. Buka ainul basirah. Kemudian memperbanyak puasa sunnah dan lain-lain. Itu apa?
duduk di depan makam wali, meskipun tidak membaca apa-apa, itu juga membuka mata hati, apalagi kalau pakai hadiah kepada sahibul maghrib dan lain-lain. Masya Allah. Di sini salawat yang sedang dibahas ini. Makna as-salat ala nabi membuka alamul malakut hatta ila al-arash, sampai ke arash. Fala yabqa, maka tidak ada malakun, satu malaikat fis samawati, di langit-langit, illa shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa yang diperoleh al-abad awil amah yang tadi memulai pekerjaannya apa saja, mau dia baca Quran, mau dia... Nah, ini kebetulan saya ingat termasuk akdun nikah ya, yang pernah ditambih, diperingatkan. Ada Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fugir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi waktu itu ada peristiwa akad nikah tidak pakai khutbah nikah. Secara fikih kan sah-sah saja kan. Akhirnya, ini mungkin sudah pernah saya ceritakan ini. Saya dengar dari Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Fugir. Akhirnya Ustadzul Imam membawa riwayat Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas yang Tadhkirun Nas itu. Salah satu syekh daripada masyaikhul Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fugih. Jadi pernah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menghadiri satu upacara akdun nikah. Yang mengakadkan nikah itu aqada bintahu wala qara al-khutbah. Yang mengakadkan itu tidak pakai khutbah nikah, tidak pakai salawat ala nabi, tidak pakai hamdalah, langsung angkah tukar saja. Memang sah. Nah, tapi terjadi peristiwa batin. Habib Ahmad bin Hasan Attas berkata kepada wali yang menikahkan anaknya itu, "An-Nabi da'ani anifan wa qala innal 'aqd batil." Saya tadi dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikah ini batal. Tolong dipaham. Kata Ustadzul Imam, batil inda salaf. Maksudnya batal itu tidak ada pahalanya gitu loh. Batal di sisi para aulia. Secara fikih sah. Jangan sampai jadi salah paham lagi ini. Orang mengakadkan tanpa khutbah nikah, tanpa salawat, tanpa hamdalah sah. Sah. No problem. Tidak ada masalah, sah. Tapi asrar tidak ada gitu loh. Ya, masalah sah, kawin, punya anak, ya anaknya anak nikah. Nah, kalau sudah ada peringatan seperti ini, lebih baik dijauhi. Kemudian intahal kisah, selesai itu cerita. Ustadzul Imam berkomentar, karena itu kita kalau akan apa saja ini, makan, minum, kemudian akad nikah, mau mengajar, apa saja, dimulai dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah saya ingat Ustadzul Imam ini pakai ingatan saya ya. Jadi lafaz hadisnya kurang lebih au kama qal, sebab saya tidak al-hafidz, tidak kuat hafalan saya. Kalau muradnya saya ingat. Bahasa Arabnya kurang lebih begini. Rekamannya sih ini ada. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala au qala syariba au aqada ibnatah wa lam yatlus salata wassalam alayya fahuwa mal'un gitu. Kama qala. Itu hadis dari Ustadzul Imam. Siapa-siapa yang makan au qala syariba, atau Rasulullah menyebutkan siapa-siapa yang minum atau mengakadkan putrinya dan dia tidak membaca salawat ala Nabi, bagi saya Rasulullah SAW, bahwa mal'unun, maka itu orang terusir dari rahmat Allah SWT. Jadi biasakan Anda, kalau Anda beli kitab baru, tulis di depannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus jangan masuk ke perdebatan, ini enggak ada wasahbihi, bagaimana ini?
Nanti keluar dalilnya. Jangan sholawat batro. Udah jangan main dalil lah. Ulama itu fikih sudah jadi, kalamul aulia sudah jadi, kita tinggal makan, tinggal pakai. Itu semua tergantung niat kok. Bisa disyarahi semua. Anda mau pakai sallallahu ala Muhammad, boleh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi, boleh. Boleh saja. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di dalam kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sahabat masuk. Di dalam sholawat ya, di dalam sholawat. Sebab ada ta'rif Alu Muhammad itu kullu mu'minin walau asiyan. Siapa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk didoakan di dalam sholawat wa ala ali, apalagi sahabat. Dah. Kalau yang pakai sallallahu ala Muhammad, saya nanya langsung malah ini ke Syekhuna Abu Yahya. Kenapa? Saya waktu itu menemukan Imam Ghazali bukan berarti Imam Ghazali tidak pakai wa ala ali wa sahbihi. Kebetulan saja itu ada kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai wa ala ali wa sahbihi. Jawabnya Syekhuna Abu Yahya, kalau kita mendoakan bapaknya, anak cucunya juga kena. Maksud Buya itu begini, Anda bertamu ke rumah satu orang, Anda kasih hadiah 1 juta ke si bapak, ya otomatis istri dan anak-anaknya kan kebagian itu uang dipakai belanja. Jadi kalau kita membaca sallallahu alaihi Muhammad itu sudah sampai kepada alihi wa sahbihi wa ummatihi, masuk sudah. Dah. Sekarang kalau ada lagi yang ribut, saya pernah dengar itu dibahas, ada qasidahnya Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf yang dibaca oleh Habib Segaf. Kalau yang ngarang, kalau saya tidak salah ingat, Imam Hanafi apa siapa itu. Jadi setelah sholawat wa ala sahabatikal kiram, tidak pakai al dulu, langsung sahabat. Ini juga tidak ada masalah. Sebab alihi masuk di situ. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu selain keluarga juga sahabat pun bertemu Nabi. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali jelas ya, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau kita umpama membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi, nggak pakai wa ala ali gitu, masuk. Karena itu ini semua omong kosong, tidak perlu diperdebatkan. Anda mendapat ijazah apa, yang penting ada isnadnya, ada silsilahnya. Ini sholawat punya siapa ini? An fulan, an fulan, an fulan. Anil Khadir. Al-Khadir Nabi Khidir dari Nabi Muhammad. Itu sholawat sallallahu alaihi Muhammad yang dipermasalahkan oleh sebagian orang, dan juga sudah beberapa kali orang mempertanyakan itu kepada saya. Zaman dulu, zaman saya masih ngajar itu. Anda tahu sallallahu alaihi Muhammad dari siapa itu? Dari Nabi Allah Khadir. Satu riwayat ini. Nabi Khidir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya Imam Nabhani. Ada riwayat lagi, itu yang pertama kali mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad malaikat Jibril. Jadi selagi ada isnad betul dari fulan, siapa pemiliknya, sirahnya bagaimana, artikan yang luas. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Yang menjadi masalah itu orang yang tidak yusalluna 'alan nabi, itu baru masalah, perlu disembuhkan. Orang yang tidak membaca sholawat ala Nabi Muhammad SAW itu baru orang sakit. Kalau itu perlu kita obati itu. Diobati dengan dalil, dengan nasihat yang thayyibah, jadilhum billati ahsan, dengan doa. Kemudian diberi paham yang benar sehingga mau mendoakan nabinya. Yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, saya kira jelas ya. Jadi mau sallallahu ala Muhammad, mau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim, mau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi, tidak ada masalah. Atau mau seperti yang diijazahkan Imam Al-Habr itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Sahabat masuk itu di alihi. Tidak ada masalah, semuanya khair. Kita teruskan. Jadi
Kalau punya buku baru, kitab baru, tulis di depannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan keluar rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelas setelah doa-doa yang dari Rasulullah SAW Anda baca, jelas itu ya. Doa keluar rumah, doa mau makan ya gitu. Doa sebelum makan apa? Tambahi sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga dalam suatu hari itu tidak hanya di dalam azan dan di dalam sholat kita mendengar dan membaca nama Nabi Muhammad. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enak itu, tidak bisa ditinggal nanti. Wa yastaghfiruna lidzalika al-'abd awil amati masyaallah. Ini faedah yang Anda dapat apabila Anda memulai pekerjaan Anda dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat yang begitu banyak tadi kesemuanya memintakan ampun dosa-dosa Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berarti dengan sangat banyak. Untuk orang yang sering umroh atau sering haji, ini ada tambahan dari saya, khusus buat ziarah Nabi Muhammad SAW. Rawal Bayhaqi, meriwayatkan al-Imam al-Bayhaqi an Ibn Abi Fudayk wa huwa min ulama al-Madinah mimman rawa anhu Syafi'i. Isnadnya ini lewat Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i. Qala sami'tu ba'dha man adraktu yaqulu balagana annahu man waqafa inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatala hadhihi al-ayata inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi thumma yaqul sallallahu alayka ya Muhammad yaquluha 70 marrah nadahu malakun sallallahu alayka ya fulan walam tasqut lahu hajatun. Jadi waktu Anda umrah, ketika di muwajahah depan pusara suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda uluk salam kepada Nabi dengan cara salam yang Anda punya, yang berasal dari ulama, aulia, apalagi yang dari sahabat. Selesai, kemudian Anda baca ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Boleh ditambah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Anda baca sallallahu alaika ya Muhammad. Boleh ditambah pakai sayyidina, enggak apa-apa ya. Sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad. Mau sallallahu alaika ya Muhammad enggak apa-apa. Sallallahu alaika ya Muhammad 70 kali. Saya ulangi, ketika kita berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang terkenal dengan nama muwajahah, kita baca ayat ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kemudian baca sallallahu alaika ya Muhammad 70, boleh ditambah sayyidina. Apa faedahnya? Nadahu malak, ada malaikat yang memanggil Anda yang sedang membaca tadi, sallallahu alaika ya fulan, semoga Allah membacakan salawat kepadamu wahai fulan. Mana salawat buat kita, semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah memberi rahmat kita. Tapi ini yang doa malaikat loh. Jadi malaikat mendoakan Anda, dan doa malaikat tidak akan ditolak. Walam taskut lahu hajatun, jelas malaikat yang mendoakan. Walam taskut lahu hajah, tidak akan jatuh baginya satu hajat pun, maksudnya tidak ada hajat orang yang membaca tadi tertolak.
Silahkan yang akan berangkat umroh atau tukang-tukang umroh, tukang-tukang haji yang punya jamaah-jamaah boleh disebarkan. Ajaznakum kama ajazani masyayikhi. Silahkan diamalkan dan silahkan disebarkan. Tapi ini khusus dibacanya di hadapan muwajahah, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asurat, siapa yang sulit alaihi baginya hajatun hajat, falyukthir bis salati alayya, supaya memperbanyak salawat kepadaku, fa innaha takshiful humum wal ghumum wal kurub wa tukaththirul arzaq wa taqdhil hawaij. Karena salawat itu menghilangkan kesedihan, kesumpakan, duka nestapa, dan memperbanyak rezeki. Wa taqdhil hawaij, dan menghasilkan hajat-hajat Anda. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah.